Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak-bapak Live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Wah gitu bagus sudah kompak. Bagus bagus bagus. Jadi gimana hari ini pada sehat semua? Alhamdulillah ya. Oh habis kerak ya, betul betul. Kiropraktik kalau nama kerennya itu kiropraktik. Ini kebetulan Ya, emang kadang-kadang saya itu merangkap segalanya ya, software engineer ya, jaga toko nih, work from coffee, jadi tukang retak abal-abal semua lah pokoknya. Namanya juga seorang suami. Betul tidak sih? Oh, Bapak. ya lagi. Oke. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin yaitu adalah siapa sih sebenarnya dalang di balik demo 25 Agustus. Maaf. Kaget itu. Oh, bukannya disapuin, malah kok dibahas. Nah. Jadi gini, kita bakal bahas yaitu adalah masalah kayak ya harusnya nih teman-teman juga pada ngerasain lah ya, apalagi yang seumuran kita dengan umur-umur 30 ke atas. Nah, yang kita pengen bahas tuh mungkin jangan-jangan masih ada nih yang di zaman sekarang mendidik anaknya dengan mitos dan ya mistis gitu loh. Ada mitos, mistis, hantu-hantu gitu kan. Jadi ya dulu kita sering lah ditakut-takutin kayak gitu ya nggak sih sama bapak-bapak kita. Kalau nggak bapak kita ya mungkin Pak D gitu kan ya. Ya boomer ya. Sorry tuh saya boomer ya gitu kan. Intinya kita bakal bahas itulah. Jadi gimana sih yang bakal kita bahas tuh kayak gimana sih mitos dan mistis itu membentuk pola pikir terutama ya mungkin kita dulu. Baru nanti kita bakal jangan kalau ke anak kita nanti gimana nih gitu kan. Terus juga jangan-jangan tuh ada nih luka diam-diam yang kita punya gara-gara mitos-mitos ini. Ya nggak sih? Bayang-bayang ya sampai hari ini. Dan bagaimana kita nantinya tentunya sebagai orang tua ya kan, kita yang sebagai orang tua, teman-teman juga yang di umur-umur kita gitu kan, ya orang tua ya bisa memutus rantai parenting dengan mitos dan mistis itu tadi gitu loh ya kan. Iya, dan menggantinya dengan pola asuh yang lebih sehat lah, lebih sehat dan lebih rasional ya kan. Lebih dengan pemikiran-pemikiran yang lebih positif lah ya nggak sih. Ya seperti itu Jan. Karena gini loh, pada akhirnya tuh kalau menurut saya sendiri ya kayak anak kita tuh nggak butuh loh untuk ditakut-takutin dengan hantu ya nggak sih. Harus pada hari ini iya kita realize ya bahwa ya sebenarnya ditakutin kayak udah nggak penting lagi nggak sih gitu, ya kan. Udah nggak make sense gitu loh. Berani kan. Betul. Pengen lebih berani dan malah justru harus bisa dan berani untuk eksplorasi ya nggak sih. Ya jadi kira-kira itulah yang bakal kita bahas. Oke, jadi tuh gini, sekarang yang lagi pengen saya diskusikan adalah yaitu tadi ya dulu kita tuh ditakut-takutin pakai mitos sama mistis gitu kan. Nah, gimana peralihannya adalah ke parenting yang lebih menggunakan logika dan ya rasional lah, kayak seperti itu gitu kan. Jadi kalau dulu kayak misalnya anak rewel gitu kan, ataupun mungkin kita yang lagi rewel gitu, ya solusinya simpel kayak, jangan di sana gitu nanti ada apa genderuwo gitu kan, ada buaya, nah, ada buaya gombel gitu kan. Nah, bayangin kalau sekarang kita bilang ke anak kayak gitu loh, kayak sebenarnya udah nggak relevan nggak sih? Cuma takutnya masih ada sebenarnya mungkin yang mendidik dengan ketakutan seperti itu loh. Tidur deh. Oh iya. Tidur itu Gimana? misalnya nggak tidur. Kalau kamu nanti nggak tidur nanti ada apa gitu. Kayaknya paling sering itu kejadian pas mau tidur. Mau Kalau tidur. sekarang kayaknya yang lagi hype itu yang Apa tuh? yang nggak ada badannya apa tuh? Kuyang Kuyang. Sama yang sayur-sayur. Sayur. apa sih? Hantunya dari sayur. Jadi ngomongin disebut apa kan diuraikan? Iya nggak salah. Hantunya dari sayur. Goyang. Jadi Hantu sayur apa? Hantu sayur. Nggak tahu, belum dengar. lontong sayur apa lontong sayur ya. Tungtung sahur. Oh lontong sayur. Tungtung sahur apa? Emang hantu ya? Bukan hantu. Itu nakutin. Oh, nakutin anak. Itu anak takut. Ceritanya dia nakutin ya. Iya. Oh iya. Tak kirain tadi karena anaknya nggak mau tidur terus ditakut-takutin nanti kalau nggak tidur wifi-nya meledak gitu. Kayak itu loh aja. Buat sekarang nggak sih? Belum ya? Tapi aku saya gini, kan ada aku pernah ngalamin langsung
di satu momen aku lupa ya, pokoknya ada orang tua seumuran aku kayaknya gitu ya. Hmm. Ngomong ke anaknya dan kita dalam satu ruangan bareng-bareng terus Oh ditakut-takutin pakai si Iya, iya. tungtung sahur tadi. aku lupa itu tapi ngarah ke misis lah. Aku lupa pastinya apa Oke. ya. Orang lain lah sekeluarga, aku lagi sama keluarga itu terus di ada keluarga. Ayo apa ini? Terus nanti ini loh ditakutin. Jadi masuk aku. Sekarang masih ada yang kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu juga ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi gini sih sebenarnya yang pengen jadi pembahasan ya, jadi hal yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri juga gitu kan. Ya, kenapa sih kayak dulu orang tua tuh kayak gitu loh, pakai mitos atau pakai hal mistis gitu kan buat ngedidik anak ya, bahkan ya sorry kayak mendidik kita gitu kan. Aku pun mengalami yang seperti itu gitu loh. Terus juga apakah memang itu karena keterbatasan informasi zaman dulu atau memang itu cara kontrolnya yang dianggap efektif saat itu gitu loh sama para ya sorry itu saya boomer-boomer sekarang gitu kan. Terus ya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ya zamannya kita sekarang itu kan yang serba digital ya, serba logik, serba mikir gitu kan. Emang masih butuh ya gitu-gitu ya gitu loh buat ditakut-takutin kayak gitu gitu. Gimana? Ada yang mau nanggapin dulu nggak? Kalau dari aku menanggapi itu langsung sebenarnya kalau mau dibedah dulu, kita dulu itu ditakutin paling sering pocong ya, zaman kita ya. Zaman kita itu Ya pocong sampai itu sekarang sering sih. Bentar, bukan masalah sampai sekarang kayaknya itu ya beban yang apa luka yang dari dulu itu kalau ditakutin pocong sekarang jadi takut pocong. Oke, Apa dengan misis ya? ya kita mohon maaf nih, Mbok. Dari hal itu kemudian akhirnya kita tertanam untuk takut terhadap sesuatu. Ya, Poinnya di situ, Pak. ya poinnya di situ gitu loh. Tanpa kita merasionalkan hal itu. Jadi misalnya, dulu misalnya kita mau jalan kemana, sebenarnya nggak boleh sama orang tua atau mbah atau keluarga kita. Terus karena daripada lama menjelaskan sesuatu lama, Ya, mungkin mungkin dengan cara yang cepat. shortcutnya, awas nanti ada ini. Nah, itu kan cuma Ya. satu kalimat. Selesai. Ya. Dan kita takut nggak jadi kemana-mana misalnya. Ya, betul. Kayak ini. Aku ini cerita dari orang tuaku dan turun-turun ya. Mbahku, berarti orang tuanya mamaku. Itu apa namanya? Konteksnya gini, orang tuaku tuh mamaku tuh tidur sama kakak perempuannya itu tuh bareng-bareng gitu ya. Dan di satu momen udah jam malam gitu, habis pada belajar, diceritain nih sama maksudnya dikasih tau deh sama ibunya, mereka berarti mbahku gitu ya. Udah pada tidur gitu ya. Kan ketawa udah pada tidur. Ntar ada yang nemenin ya ini. Pokoknya nanti kayak gitu, pokoknya supaya untuk tidur kan udah malam gitu loh ya. Tapi yang ini gitu dan mamaku cerita seingat itu ceritanya bahwa takut apa namanya ditakut-takutin sama mbah begitu. Sebenarnya sih ngarahnya bukan ke cerita takutnya ya, cuman mama di usia yang udah punya anak kayak aku di waktu itu ceritanya di momen aku udah lulus kuliah lah ya, artinya udah puluhan tahun kan. Mama masih teringat. Masih membekas. Ya. Dan aku sih seingat aku ya, mamaku pernah sesekali tapi gak sering untuk targetin dengan misis ya. Kayak misalnya gini, pulang maghrib gitu ya kan. Sesekali aku kayak kita cowok ya bang, itu pandangannya itu badel kita ya. Pulang apa gitu di keras di aduh banget ya. Apa gitu? Apa? Tapi gini benar. Kalau aku tuh gini, di satu sisi aku masih setuju dengan hal mitos dan mistis itu. Karena memang ada beberapa hal yang menurutku ya kayak orang zaman dulu tuh melindungi sesuatu dengan itu kayak misalnya jangan nganu hutan, sebenarnya kan untuk melindungi hutannya gitu loh. Ya kan jangan ditebangin anu-anu gitu kan. Ya untuk yang tinggal di pinggir-pinggir hutan rasanya itu pasti masih ada mitos dan mistis sampai sekarang yang aku pikir kayaknya dulu mungkin itu sebenarnya buat melindungi hutannya gitu loh biar orang nggak sembarangan tebang gitu kan. Ya. Dan atau gini kalau aku kan orang Melayu ya. Itu kita tuh ada kepunanan. Jadi kayak misalnya Karta nih, Pak Eng datang ke rumahku gitu kan. Pak Eng datang ke rumahku. Aku sediain makanan, aku jamu. Ya, kalau menurut adat tuh itu, adat orang Melayu kebanyakan, itu Pak Eng harus makan walaupun satu suap gitu loh. Kalau enggak nanti kalau pulangnya kecelakaan ada musibah lah gitu kan. Ya sebenarnya kan itu lebih ke arah menghargai tuan rumah aja nggak sih gitu kan. Iya, cuma mungkin zaman dulu disampaikan dengan itu gitu kan ya nggak sih dengan mitis. Iya. Dengan mitis dan mitos itu gitu loh. Kita berpikir hari ini karena kita menggali. Iya, karena kita menggali makna. Saat ini
Yang dulu kita kayak tertanam tuh ini sebenarnya kan nggak sih? Iya, baru kita pikir sekarang. Atau gini nih, bentar Pak En. Suami lagi, istrinya Pak Bewo nyapunya bersih nggak? Tidak. Enggak, karena kan kalau nyapunya nggak bersih kan suaminya buaya gitu. Udah mulai berewok lagi buaya. Kalau itu benar kayak kita nggak percaya ya. Saya gini bener. Itu Mas Buaya diparentikan gitu ya. Iya. Aku yang bersih ntar berewok. Ya ntar suaminya berewokan. Tanya ya kan ya. Istrinya bersih. Aku di depannya yang kalau ada hal ini aku lebih menitik beratkan satu poin adalah harus kuakui bahwa itu soal keimanan, soal kepercayaan dan keyakinan pada agama. Kalau menurutku ya, karena yang di parenting yang ditoskan itu ternyata pas aku cocokkan dengan ilmu agama ada, cuman alasannya bukan yang dinasihatin orang tua gitu. Ya bukan dengan mistis, Bukan yang mistis, tapi dengan ya, sesuatu yang rasional gitu betul. kan. Dulu sampai ya, pernah dapat kita kalau pulang maghrib ntar dicolong Ya, wawe gombel. Wawe Gombel ya. Emang iya ya gitu kan. Pas aku lagi mencari dan mempelajari agama gitu kan. Karena kan ilmunya adalah di pergantian siang malam itu di maghrib itu. Itu kan sebenarnya ya kalau sudut pandang agama kan akhirnya itu hadis Rasul mengatakan jin-jin itu pada berlarian bertaburan lah karena waktu maghrib itu gitu kan. Ya artinya nggak cuma wae gombel doang gitu loh. Semua si iblis tuh memang diciptakan dia lagi mencari tempat bersinggahi untuk malam itu ya. Mulai shift sore lah. Ganti Iya, shift. itu kan pemikiran tuh dalami ilmu ya. Jadi maksudku kalau itu akhirnya kita sebagai orang tua harus mengulang parenting itu kayak aku pikir udah nggak ada karena ya itu ilmunya. Kedua anak tadi bingung untuk anak jadi kayak iya jadi penakut nggak sih ya nggak sih? Jadi penakut gitu. Ya jadi parno duluan gitu kan. Tapi sih emang sih yang tadi itu kalau aku sih pernah sekilas baca sainsnya emang waktu peralihan dari sore ke malam itu ya maghrib itu emang spektrum energinya gitu loh. Makanya kita nggak boleh tidur, terus ya nggak boleh keliaran gitu kan. Dan aku ada contoh bagus nih, ini partnerku yang bikin ini work from coffee ini itu sama sekali nggak pernah ngobrolin tentang hantu-hantu, apalagi mitos-mitos, karena jadi rumahnya itu 3 lantai. Nah kalau lagi nongkrong di situ ada tuh nongkrong sampai tengah malam gitu loh. Tapi kita nongkrong tuh di bawah di ruang tamu dan itu bukan ruang tamu yang formal lah, ya kayak di samping, di teras sampingnya gitu ada taman gitu kan buat nge-vape gitu kan. Ya anaknya tuh dengan lantai 1 2 udah pada lampunya dimatiin, bosan di atas pengen cuek aja dengan gelap-gelapan itu turun 3 lantai. Karena dia nggak pernah dikasih tahu yang hantu-hantu gitu loh. Jadi nggak ada pikiran yang macam-macam gitu. Nggak ada referensi. Iya untuk takut ke situ gitu. Takut hantu lah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak tidur nih, kita takutin sama hantu dia nggak ngefek. Gitu. Itu tadi mending takutin wifi-nya meledak sih kalau nggak. Tapi ini gimana dari sudut pandang seorang ya guru lah Pak Eng itu kan guru gitu kan yang lebih intat sama anak-anak bahkan anak orang gitu kan banyak. Gimana nih menanggapi itu? Jadi kalau saya ulang lagi ya kenapa dulu orang tua kita sering gitu kan, terus apakah itu emang karena keterbatasan informasi itu kan, dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang itu masih relevan atau enggak sih, nah gimana tuh? Oke, mungkin kita mulai dari beberapa tulisan dulu lah ya. Oke. Itu sempat jelasin. Oh ya, logika mistika. Ya. Yang mana itu? Bentar, kurang awak itu. lanjut, sorry. Ya, aku belum baca bukunya sampai selesai, cuma aku nangkep beberapa poin adalah kita tuh boleh percaya sama mistis, cuma dengan logika dulu gitu ya. Pokoknya kita gunakan dulu logikanya sebisa mungkin. Ya. Tuh sampai nanti mistisnya ini ada nilai yang bisa kita serap. Oke, ya. Misalnya. Cuma karena aku nggak mendalami Tan Malaka, aku lebih mendalami kemarin beberapa hari Montessori-nya. Oke, ya Montessori. Jadi Montessori itu memang ada satu bab yang membahas tentang bagaimana anak-anak ini ditakuti. Emang ditakuti gitu ya? Nah, jadi kalau kita
dari dasar dulu ya. Oke. Anak-anak ini sebenarnya suci kalau menurut si Ya. Montessori ini sampai orang dewasa Memberikan Memberikan ya masukan-masukan, kerusakannya. merusak. kerusakan itu. Jadi di sini yang mungkin aku akhirnya mikir gitu loh. Apakah misalnya dengan aku jadi guru di kelas 5 misalnya. Berarti kan mereka sudah hidup beberapa tahun sebelumnya dan aku nggak tahu bagaimana orang tua mendidik dan guru lain mendidik sampai di kelas 5 misalnya sudah jadi seperti itu. Misalnya kelas 5 masih takut sama ini, masih percaya ini, masih percaya itu. Itu kan kita harus akhirnya kalau secara Montessori kita harus melakukan penyucian lagi tuh. Nah, penyucian ini bukan yang kayak bukan kayak gitu sih, lebih ke normalisasi. Misalnya sebenarnya anak-anak tuh nggak takut, karena ditakuti jadi takut. Iya itu kasus yang kayak anaknya temanku itu, karena dia nggak pernah diceritain yang gitu-gitu, dia turun dari lantai 3, lampu gelap, enjoy aja ke bawah gitu loh, Betul. nggak pernah takut sama sekali. Jadi orang tua kita Ya. pada masa lalu itu kemudian menggunakan pendekatan misis ini karena tadi itu ya mungkin anak kita nih sebagai anak dan sebagai Kita dulu ya dari kita. tapi memang udah luka yang apa ya, maksudnya tadi yang bilang ya mungkin dari mbah Ya kerusakan yang udah dampaknya udah sampai sekarang. sekarang gitu loh ya. Masih keinget terus gitu makanya Masih ingat. dilanjutkan kita kan gitu. Dulu tuh Ya. kayak gitu. Itu pada masa lalu ya dan aku bilang sampai ini relevan apa enggak aku pikir udah gak relevan. Cuman lucunya masih ada. Nah, Iya, kan takutnya masih ada gitu. Masuk ke pembahasan yang agak mungkin bagi beberapa orang menyedihkan ya. Jadi aku pengen bilang ini, menakuti anak-anak itu hal yang menyenangkan. Ya nggak usah anak-anak sih, nakutin temen-temen juga masih enak sih memang ya. Itu kayak mungkin ngasih dopamin lebih gitu untuk. Ya. Oh, ada orang yang kayak gitu ya. Iya, jadi jokes takut dia malah lebih seneng happy. Iya, makanya nih sorry itu saya kalau aku sendiri di anakku nggak pernah aku nakut-nakutin. Oh iya. Tapi kan di sekitarku Iya. kan. Itu dia. Kan nggak mungkin aku ibaratnya jangan ngobrol sama ini nggak mungkin gitu. Jadi ya udah kita harus tetap menerima itu. Misalnya ada yang nakut-nakutin kepada anakku, kita harus tetap menerima itu sebagai bagian dari belajar. Dari belajar dia ya. Dari belajar dia. Berarti harusnya malah kalau ada yang nakutin di luar ya kita kasih counternya lah ya Iya kasih. betul. Jadi jangan kemudian kita apa ya struggle untuk memisahkan dengan orang itu, tetapi kita struggle untuk mengatasi apa yang dipermasalahkan orang itu. Iya. Jadi dikasih pemikiran yang lain lah anak-anak. Aku tadi mau ngomong anak itu bahwa kita kita ya orang tua zaman sekarang ini kita ini sudah berusaha untuk tidak melanjutkan kita yang tadi. Ya. Cuma benar apa komentar tadi bahwa kita udah berusaha tapi lingkungan kita. Ya. Kadang neneknya gitu, kadang ya mbah-mbahnya gitu kan. Kejadian di aku ini teman-temannya. Ya teman-temannya lagi. Ya dengan paparan teknologi ya yang pernah kita bahas di situ bahwa teman-temannya dia kan nonton, dia juga nonton. Ya kan? Konten itu kan menyajikan ya apa itu lah algoritma yang akhirnya pernah dibahas sama teman-teman juga kan bahwa kalau udah kepancing dia akan terus memberikan lagi gitu kan. Yang diberikan tuh kan kayak anomali, tralala dan seterusnya terus nanti muncul. Oh iya. Kalau temen tahu ada siren head segala macam gitu kan. Karena jadi dia anaknya jadi berimajinasi anakku kan. Tapi alhamdulillahnya karena aku pernah bilang ya, parentingku adalah berusaha untuk apa yang dia dapat ceritain ke abah kan gitu kan. Makanya kalau sekarang masih lihat apa enggak untuk kita melakukan bisnis parenting kayak gitu, menurut aku sih udah nggak lihat pasti kan. Cuman lingkungannya jadi tantangan ini kan. Makanya basic fundamental yang aku ajarin ke dia tuh tadi nggak aku tolak nih kalau dia tahu tentang iya benar, jangan denial. Betul. Malah dia nanti jadi apa tambah penasaran dan malah melawan kita gitu. Divalidasi kan? Dari tadi Iya dikasih counternya lah. Iya. Kamu karena apa? Jadi ciptaan Tuhan juga. Ya. Tapi yang kok basic aja itu basic. Ya lebih harusnya di arahnya ke arah knowledge-nya yang ditingkatin karena memang ketakutan itu kan sebenarnya karena sesimpel sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Kayak kita tuh sebenarnya nggak takut gelap loh. Kita takut karena kita nggak tahu di balik gelap itu ada apa ya kan. Oh malah gitu.
Oh, tapi itu gini lah ya. Jadi mitos dulu itu mungkin jadi cara bertahan hidup ya orang-orang pada zaman itu ya, zaman keterbatasan ya kayak tadi saya bilang ya kan misalnya oh supaya hutannya lestari ya jadi bikin bahkan pernah dibahas itu di beberapa konten kayak masalah kayak supaya kalau ada cewek malam-malam tuh tuh mungkin kuntilanak sebenarnya untuk melindungi perempuan yang mau nggak mau keluar malam. Bukan masalah keluar malam tapi untuk laki-laki supaya tidak ngapa-ngapain kalau ngelihat cewek malam-malam gitu loh. Dikeluarkanlah mitos-mitos ada kuntilanak dan lain. Jadi emang mungkin itu cara mereka dulu dalam bertahan hidup dalam keterbatasan itu kan dan mendidik anak-anak mereka dengan keterbatasannya juga ya nggak sih? Cuma ya tentunya sekarang kita udah di era informasi gitu kan terus juga tantangannya tuh justru udah bagaimana kita tuh membekali apa ya ngomongnya tuh membekali anak-anak kita itu kan harusnya dengan ya knowledge tadi dengan pengetahuan dengan sesuatu yang rasional ya kan dan yang membuat mereka tuh jadi harusnya berani untuk berpikir ya nggak sih bahkan berani untuk bertanya bahkan ke kita harusnya kan seperti itu bukan takut sama hal-hal yang ya itu tadi yang mungkin belum terjelaskan lah kepada mereka kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi ya kalau masalah yang pertama ya, kayak kita ditakut-takuti gitu kan dengan mitos dan mistis. Terus gimana sih kita dengan parenting yang sekarang gitu kan yang harusnya dengan logika dan ya lebih ke arah rasional dan akal sehat agama gitu. Dan kita sudah terliterasi. Iya, kitanya sendiri sudah dan harus terliterasi ya nggak sih? Terus-terusan. Nah, yang pengen kita bahas sekarang gini loh, dampak psikologisnya itu loh. Rasa takut ini kan bahkan ya tadi bikin kita jadi nggak berani ngapain, bahkan ya mematikan rasa ingin tahu nggak sih? Contohnya gini, dulu tuh aku pernah namanya lagi mandi waktu kecil, kan selalu ditakutin jangan mandi terlalu sore nanti ada kuntilanak. Jangan di kamar mandi lama-lama nanti ada pocong. Nanti keluar hantu air. Itu tuh hantu air tuh gitu. Jadi pas keramas tuh kan kita ada nanti ini udah busa semua siram tuh kan takut mata perih merem kan itu kan pengen udah cepet-cepetan gitu ya nggak sih karena takut pas merem tuh nanti buka mata ada apa ya nggak sih itu tuh bahkan aku masih kayak gitu sampai mabat sampai kuliah aku masih takut iya masih kerasa karena ya kalau udah dewasa kan sekarang lebih takut ke cicilan kartu kredit ya cicilan KPR tuh lebih notifikasi cepeng ya KPR tagihan KPR Anda bla 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 silakan deposit gitu ya akhirnya ya dengan kebutuhan dan ya pengetahuan udah nggak jadi hal yang menakutkan tapi dulu aku sampai kuliah namanya keramas itu cepetan banget bersiram langsung gitu, supaya mata itu lihat lagi gitu karena kalau merem tuh takut gitu loh iya kayak gitu takutnya tiba-tiba sebelum ada orang gitu kan bahkan tuh dulu aku gini ada mitos gitu kayak nggak boleh gunting kuku malam-malam karena kalau ya dulu opung tuh kayak gini itu jangan gunting kuku malam-malam nanti orang tuanya meninggal mamanya meninggal bahkan gunting kuku oke lah kita masih bisa rasional untuk sekarang ya kalau gunting kuku malam-malam mungkin orang zaman dulu nggak ada lampu bahaya sekarang lampu kita terang-terang nah aku yang paling parah tangan kayak gini nggak boleh nih jangan taruh atas kepala kayak gitu nanti orang tuanya meninggal nanti mamanya meninggal kalau itu beneran gitu itu jadi nggak sih jadi ya, kabar baik gitu loh untuk anak-anak yang haritusnya ya bocil-bocil kematian gitu kan ya kan bisa bocil-bocil kematian anak-anak sekali kan mak belikan aku motor gitu kan aduh mama mama nggak punya duit ini kan lama-lama ini kuku nih gitu kan nggak ada duit mama tuh terus nih dua kali meninggal loh guntingnya jauh nih gitu ya nggak sih jadi tarik itu jadi gini yang menjadi sesuatu yang pengen saya bahas itu kan jadi kayak apa sih dampak jangka panjang kita itu loh ketika anak tuh dididik dengan rasa takut tadi ya lewat mitos ataupun hal-hal yang mistis gitu kan terus apakah itu bisa bikin bilang itu anak tuh jadi itu bahkan jadi nggak berani berbuat sesuatu nggak berani mengeksplor sesuatu bahkan sampai nggak berani mempertanyakan sesuatu loh karena kadang suka disetop jangan gitu itu ada hantu gitu itu ada jin gitu nanti kesurupan gitu kan atau justru mereka jadi ya tadi selain emang jadi nggak berani bertanya tapi juga mereka memang jadi nurut tapi terpaksa doang gitu loh karena ditakut-takutin tadi gitu kan ya juga nih kalau kita bilang itu kita refleksi ke diri kita sendiri nih yang udah seumur gini gitu kan ada nggak sih kebiasaan takut ya itu tadi yang masih melekat sampai sekarang gitu ya itu yang saya bilang tadi di pertama itu luka nggak sih luka dari masa lalu nggak sih kerusakan lah paling nggak kalau bukan luka yaitu
hasil-hasil kerusakannya loh. Ini siapa mau berkomentar duluan? Kalau Silakan. gini, ya, kalau di momen ini aku mau bilang gini, tembak ini pasti akan membentuk karakter anak yang takut. Ya pasti yang pertama. Ya, Jadi jadi penakut. yang penakut maksud aku ya, jadi penakut. Karena akhirnya tadi dia tidak apa ya, dikasih referensi tuh kalau gelap tuh pasti ada sesuatu. Kalau tadi kayak Ya. mitos yang tadi tuh aku juga sedikit jadi ingetnya. Aku dulu pas kepancingnya jadi ingetnya gini. Dulu aku ngangkat kaki, kita tidur tengkurap. Ya itu juga tuh. Ya. Pernah kan? Kaki ke belakang kan. Ngangkat kaki belakang ya. Ini sama tuh gitu. opungku gitu juga. Nah, itu tuh. dia. Aku bilang, maksudnya sampai akhirnya aku bertanya gitu. Iya. Tapi yang bilang orang tua aku alhamdulillah. Jadi seingatku aku juga jadi sambil memory recall yang sebenarnya melakukan parenting misis kayak gini. Orang tuaku porsinya kecil lah. Tahu nggak siapa? Tante itu tante. Maksudnya tuan gue gitu. Asik. Iya. Iya. Bilang orang lain tuh kalau Orang lain. Ngakutin bocah ya. menyenangkan. Betul. Akhirnya gini aku mikir kayak orang tua meninggal tuh kayak wow itu Iya. tapi nggak yang terjadi aku coba maksudnya aku sering gitu tenggorok terus kakinya tuh anak enak ya waktu itu baca komik kayak gitu Ya, enak kan maksudnya posisi enak kan kayak gitu ya kan Ya. maksud aku gini loh alhamdulillah gitu maksud aku sehat sampai sekarang aku masih ngerawat orang tua itu artinya kan itu mitos yang tidak terbuktikan aku bilangnya gitu maka akhirnya ya bagi aku sih kalau kita ngomongin dampak ke depan kalau itu terus jadi pola segalanya kita jadi apa ya seseorang ini yang tadi kecil udah di brainwash tentang mistis-mistis kayak gitu Ya jadi mistis ya mitos lah iya, kan. mitos itu kan jadi kayak nggak rasional mikirnya gitu loh dan akan terulang terus menurut aku kayak gitu maka apa namanya lebih ke bukan lukanya tapi lebih ke ini loh Pak lebih ke tertanam yang kuat banget gitu nggak sih kayak udah terpatri itu kayak karena kan saya bilang sama parenting ini bahwa jangan gunting kuku malam-malam Pak, orang tua meninggal gitu ya kan. Ya. Nggak rasional jadi mungkin ya, bukan mungkin. Saya menurutku ya, akhirnya anak ini kalau kita terus kasih kayak gitu terus jadi nggak rasional berpikirnya, jadi kayak takut dia mau bereksplorasi, mau apa gitu ya. Betul. Itu yang aku takutkan gitu. Makanya kalau balik ke anakku, aku alhamdulillah gitu ya tidak akan memberikan mitos mistis yang kayak gitu lebih kepada rasionalnya gunting kuku jangan malam karena gelap gitu ya kan karena kita nggak fokus mungkin ngantuk apa segala macam gitu terus kayak misalnya apa tadi soal gelap itu ya kayak tadi yang temennya Pak Magang tuh sama aku kasih tahu kalau dia ambil kayak aku pernah ya aku di ruang belakang ada sesuatu barang yang harus diambil di ruang depan dan itu ngelewatin ruangan yang gelap lah nggak terang ambil di depan sana gitu anakku yang baru 2 tahun nih udah aku biarin aja dia mah war aja anak kecil dan aku merasa bangga bahwa aku berhasil aku sendiri dalam hati aku bilang aku berhasil untuk tidak memberi ketakutan gitu ya jadi kayak ada kepuasan yang kalau hati-hati aku menahan nih supaya neneknya tantenya lingkungan luar itulah gitu. Jangan memberikan ketakutan betul awas ya itu tuh udah bagi aku udah kayak warning nggak sih menurut aku gitu ya kan itu namanya jangan sampai aku berusaha untuk jangan sampai kayak gitu ke anakku gitu ya kan dia sejauh itu sih aku menahan dan bangga gitu buat aku gitu kan kayak dia berani ya itu tadi jangan sampai tertanam kalau dan merepetisi bahwa ketakutan yang tidak terbukti menjadi membentuk karakter dia jadi penakut di masa depannya gitu loh itu yang aku hindari sih kan dampaknya yang kita hindari tuh aku kan gitu. Nah kalau aku tuh ada hal yang aku tahu itu nggak benar aku tahu itu mitos dan mistis gitu kan tapi karena itu udah sangat sering aku bahkan nggak bisa mengutarakan yang rasionalnya jadi kebiasaan jadi kayak gini kayak misalnya istriku tidur nah kadang tuh dia tuh tidurnya tuh kayak bocah gitu loh lempang sana lempang gitu kan enggak maksudnya tidurnya tuh saya suka posisinya kalau aku tuh termasuk yang tidurnya rapi kayak posisiku di situ ya di situ aku bahkan namanya tidur tuh nggak pernah bangun-bangun selimutnya di mana aku di mana enggak aku benar-benar selimut sampai akhir tuh standby walaupun tidurku ya pindah-pindah posisi bahkan aku tidur tuh diawali dengan tengkurap gitu kan bangun-bangun udah telentang ya rapi selimutku masih tetap di badan gitu nah jadi kalau aku belum kan aku aktivitas sampai malam ya kayak ini pulang ini aja aku masih ada yang aku kerjain gitu kan ngedit ini juga jadi aku tidur lebih malam gitu nah dia suka tidur lebih dulu gitu kan nah itu tuh kadang dia tidur tuh udah melintang sana gitu kan nah seringnya itu adalah kakinya itu keluar dari kasur
keluar dari selimut, keluar dari kasur tuh. Itu tuh harusnya aku tinggal ngomong, itu nanti kalau telapak kakinya gitu, nanti dingin masuk angin. Ya. Dan di pikiranku itu, tapi di mulutku tuh bilang, oh ini kakinya masukin sini, nanti ada hantu. Iya, nanti ada diambil hantu. Itu dari mulutku masih keluar loh, karena yang dididik tuh dari dulu itu. Gitu. Padahal yang aku bilang tuh, yang pengen aku bilang, kakinya jangan gini bawah, karena bawah kan dingin, apalagi kita pakai AC kan. Terus kan ya, dingin dari bawah lantai itu kan naik lah gitu kan, lebih kerasa kalau kaki kita di luar selimut terus gantung gitu kan. Makanya naik kakinya naikin gitu kan, selimutnya pakai yang benar. Jangan jangan kayak gini lah, tidurnya kakinya naikin nanti dipegang hantu. Nah dari mulutku tuh itu gitu. Itu. Iya. Karena tadi aku bilang mungkin udah nempel. Bau sadar itu udah nempel sih. Itu salah satu menurutku tuh ya efek destruktifnya gitu loh. Yang padahal aku udah mikir ini nanti masuk angin loh. Betul. Iya kan? Tapi masih di mulutku itu tadi itu nanti ada hantu. Pak gimana untuknya ini? Iya, menurutku ini salah satu dampak destruktifnya tadi. Ya, kalau aku sendiri pernah satu kali di waktu TK. Ini aku juga recall dulu. Ya. Oke, jadi di waktu TK itu aku pernah. Sorry ya teman-teman, ada suaranya ngapain itu suka kecil. Soalnya soft spoken bro. Iya, soft spoken. Apa lanjut. TK itu ini rumahku, ini rumah Bude. Nah, ada TK di sini. Di TK ini selalu lampunya mati gitu. Kalau malam. Nah, sedangkan habis jam 7 malam itu aku biasanya ke rumahnya Bude terus pulang. Lewatin TK. Enggak ngelewatin, cuma ngelihat TK, bangunan TK itu tuh gelap. Pernah suatu kali aku kebayang-bayang gitu. Entah mimpi atau enggak karena masih kecil banget ya. Jadi kayak di situ ada putih-putih lompat-lompat. Saking nggak sadarnya aku nggak tahu itu mimpi apa enggak. Setiap kali aku mau lewat itu pasti takut. Benar-benar yang langsung set gitu. Iya langsung gitu ya. Anak gitu jangan lihat situ gitu lah ya. Nah, ini sampai gede ini masih ke bawah. Cuma ada satu ketika waktu di pondok itu mungkin karena ada tadi lah ya penyucian, ada normalisasi, kita dikasih tahu tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib itu memang ada, tetapi dalam konteksnya makhluk gaib itu ada penciptanya. Aku lebih jadi berani di situ, mulai berani. Jadi ini mungkin konteksnya untuk yang sudah terlanjur lah ya, sudah terlanjur punya dampak. Gimana cara ngatasinya ya? Mulai dari diri sendiri mungkin ya. Jadi waktu itu aku juga dari desa ke kota, kebetulan aku SMA-nya berangkatnya tetap dari desa. Jadi kalau pulang ke desa malam jam 9, itu ada satu cerita di satu jembatan ini yang ngeri banget. Apa jembatan biru? Ya, jadi di lintasanku ini ada satu jembatan, di sini ada cerita ngeri lah. Aku tahu ceritanya dan sempat satu kali itu takut buat mau lewat itu takut banget karena dengar cerita itu bayang sampai aku putuskan untuk coba kalau aku berani satu kali, pasti aku berani terus. Challenge diri sendiri. Betul. Jadi aku coba satu kali, ya sambil nyanyi lah Superman deh. With the Rock City, sambil nyanyi, sambil doa habis kok. Tapi emang harusnya gitu sih. Kalau aku tuh kalau ada tempat-tempat yang sekiranya mungkin kadang memancing kita takut, kalau aku tak lihat dulu malah. Beneran lihat. Apa sih ini sampai akhirnya dia justru dapat nih emang ada apa gitu loh. Iya, pada akhirnya berani loh. Jadi satu kali itu mungkin nggak lihat, tapi kan aku bolak-balik hampir beberapa kali kan. Akhirnya harus melihat. Ya udah, akhirnya kayak berani mengatasi itu. Nah ini itu aku terapkan ke anakku hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya paparan ketakutan, mistis dan sebagainya, kalau ngatasinya tidak dengan contoh, kayaknya agak susah. Jadi misalnya kita baca buku buaya, buku tentang buaya nih. Walaupun sebenarnya nggak takut, tapi untuk memberikan cara mengatasi ketakutan itu saya harus pura-pura takut dulu. Misalnya ada gambar gue, ayo lari, lari, gitu. Nah, sampai berapa kali saya melakukan itu, jadi pas baca buku buaya ini saya harus lari gitu. Nanti sampai pada suatu ketika saya harus bilang bahwa oke, ayah hari ini mau berani sama melihat buaya. Ada contohnya. Ya. Boleh juga sih caranya kayak gitu ya.
Jadi ditunjukin yang nakutin dulu, Heeh. terus ada eskalasi dari takut jadi berani. Iya. Iya, Jadi iya. kan biasanya kita tuh misalnya takut sama sesuatu, jangan takut, nggak bisa gitu. Nggak bisa Iya, kan. bisa. Betul, betul. Iya, iya. Kita harus kasih contoh dulu. Oh, mengatasi takut tuh pertama yakinkan diri dulu. Iya. Oke, ayo mau berani nih. Buaya masih tutupan dulu mungkin. Bentar, coba buka Oh, dikit. jadi kayak ada Nah, contohnya gitu. Oh, bagus juga tuh. tadi ini Dampak. ini yang baru aja nih. Tadi anakku tuh kesini takut tuh. Pertama kan udah naik kan. Oh ya. Oh, Dia oke. takut. Oh, awalnya takut. Iya. Responnya maksudnya Ini boleh masuk nggak nih? Iya. takutnya apa nih? Karena lihat ini. Tangga. Lihat ini Dia gelap. takut. Oke. Terus minta turun kan. Oh. Terus tadi kan di bawah kita ngobrol tentang banyak hal. Terus gimana cara kamu mengatasi ketakutan sampai akhirnya berani lagi naik. Jadi kalau kayak gitu ya aku, iya. alhamdulillah mungkin ya bisa mendefinisikan rasa takutnya. Ya, divalidasi dulu ya kan. Validasi Validasi gitu dulu. kan, ya. Bener. Iya ya, mantap sih itu. Ya kira-kira harusnya seperti itu lah ya. Harusnya kita memang kalau misalnya anak takut ataupun udah terpapar dari orang Ya, ataupun mungkin dari video, dari film, jadi takut, kita validasi aja dulu, terus kita counter, kita cari cara penyelesaiannya, benar nggak sih? Iya. Sedikit satu lagi. Aku mau bilang ini mungkin juga ya sedikit apa? Sesekali mungkin menjadi kritik ya. Karena kalau kita ngomongin lingkungan, bukan orang tua kita doang, bukan orang tua doang yang ngasih rasa takutnya. Ini soal lingkungan dan film. Iya, film. Film Indonesia mostly horor. Kami salut ya sama Om Joko Anwar ya. Kami salut. Aku salut banget sama Om Joko. Ya, itu saya bagus sih, Pak. Tapi tolong yang itu tuh yang nyebelin ya, nih Pak, benar ya Pak Joko Anwar nih. Yang fokus itu loh, ayat yang gombel kan ada namanya Jody sendirian. Ini nama saya ya, Pak Magangnya namanya Jody. Itu nyebelin banget waktu itu. Jody. Alah, ternyata masa bohong. Ini bukan cuma film Om Joko Anwar, mostly semua film horor di Indonesia menurut gue kan. Itu kan mengangkat misis yang lagi kita bahas ini loh. Parenting misis yang kita bahas sampai hari ini gitu kan. Akhirnya gini, aku pernah satu momen ya sedikit ini Pak. Dari film tuh, bukan dari orang tua kalau aku bilang kayak kan. Aku malah takutnya dari filmnya bahwa jangan naruh bandel di dalam lemari. Tahu nggak maksudnya? Oh iya itu katanya jadi ada pocongnya gitu. Gitu tuh ada film yang jelas-jelas aku tonton waktu itu. Hantu lemari lah something gitu kan ya. Karena naruh bantal nggak kepake tuh naruh di lemari. Aku pikir anjir, tapi kalau emang sampai itu ada hantu dalam lemari, sertifikat hati-hati tuh. Karena gue ketawa udah bener lemari kan jangan gitu kan. Itu harus itu kan ya sih. Taruh drama setelah tetap bisa taruh lemari deh. Kayak gitu. Aku memvalidasi rasa takut itu tapi kayak gak make sense gitu kan. Tapi gitu maksudku bukan karena dari orang tua tapi dari film gitu kan. Nah artinya ya mungkin kritik dari film mungkin kalau itu diteruskan kayaknya sama aja parenting misis tetap dipakai kan. Karena kan gak harga terus sekali gitu kan ya. Gak make sense, gak relate ya kan. Mungkin kalau mau bikin kayak gitu disampaikan lah bahwa apakah ada disclaimer-nya ini kayak sekedar mitos, parenting misis kan. Harapanku sih gitu ya. Gak cuma yang kita lapor. Akhirnya kan jangan jadi testimoni. Jangan naruh lemari di dalam lemari. Jangan naruh bantal dalam lemari ini ntar ada. Tapi enggak sih kalau aku gini sih Pak Bewok. Kalau itu kan sebenarnya kita udah tahu itu hiburan ya. Itu kan kayak film dan itu hiburan. Kalau aku sih memang enggak, tanggung jawabnya itu di kita. Tanggung jawabnya itu di kita, bukan di anunya benar. Kayak misalnya kayak kita nih sekarang ngomong mungkin nggak semuanya dengan dengan basic yang jelas dan basic yang tapi sebenarnya kan itu harusnya yang jadi budaya adalah tanggung jawabnya adalah dari yang nonton gitu loh. Yang nonton yang harus memverifikasi bener nggak sih yang diomongin bapak-bapak ini itu kan. Nah kalau salah diskusi di komentar. Guys. Ya kan? Untuk termasuk film kayak itu tanggung jawab kita nggak sih? Bukan film yang harus ngasih disclaimer gitu loh. Filmnya jika oke lah ya. Ya filmnya jangan hiburan. Nontonnya yang berpikir. Iya kita ngajarin kita tuh yang kayak gimana sih ya? Iya. Kita pernah ke anak kita gitu. Berarti bahwa ini mitos ya. Iya, ini mitos ya gitu. Karena ini mitos ini diangkat karena itu gini gitu kan. Memang harusnya tanggung jawab untuk literasi itu justru di kita penonton gitu loh. Benar. Ini di perspektifku ya. Jadi intinya kita harus menyerap itu. Ini yang pro tentang ikutin anak boleh komen juga ya. Nah itu yang nggak boleh harusnya yang nakut-nakutin kayak misalnya ini anak udah kasih nonton film hantu
Yang tadinya dia nonton hantu tuh karena mungkin dia excited, senang. Emang mungkin dia punya ketertarikan dengan hal-hal yang horor-horor. Tapi kalau kita yang tuh, itu nih, nanti nonton itu tuh, itu nanti keluar di dapur gitu kan. Berarti Om Joko Anwar sama produser film lainnya bikin film, tapi yang nonton sama film itu Iya, nonton ya. Wajib filtrasi. ya, membedakan lah, berpikir lah. Iya, harus berpikir. Itu mitos, apa folklore, apa bener-bener nggak ada. Intinya bisa ngasih tahu lah ke anak-anak kalau ini hiburan loh nak, ya nggak sih? Ya nggak sih kalau perspektif gitu ya. Ini kalau memang disagree ya kita agree to disagree aja gitu kan. Cuma kalau dari aku itu sama dengan yang lagi kita bikin. Kita lagi mencoba. Kita mencoba belajar bareng. Bener. Di antara kita belajar bareng. Kita belajar bareng sama yang nonton. Apapun yang kita omongkan itu ya jangan dilihat kita yang ngomong gitu. Jangan dilihat apa yang kita tampilkan, tapi ya udah silakan pelajari, silakan sanggah, silakan diskusi. Ya kita berdialektika aja nanti ya. Nah, di komentar. Oke. Jadi kira-kira gitu lah ya. Jadi kayak apa sih bilangnya itu kalau kita simpulkan itu ya memang ketakutan itu bisa ngebikin anak-anak kita tentunya jadi ngerti rasa ingin tahu dan jiwa eksplorasinya, ya nggak sih? Dampak kedepannya. Dampaknya bahkan kayak tadi saya dampaknya sangat destruktif loh sampai seumur gini gitu kan masih bilang kalau kaki keluar kasur keluar selimut itu nanti dipegang hantu. Walaupun pikiran saya udah mikir itu dingin gitu loh, ya kan? Betul. Jadi ya itu tadi lah padahal karena rasa ingin tahu itu kan adalah kunci ya untuk anak-anak kita maju, anak-anak kita belajar dan harusnya kita embrace di situ. Jadi ya kurang-kurangilah atau paling enggak kita kasih literasi dari hal-hal yang mistis ataupun mitos tadi. Oke, jadi tadi itu gitulah ya untuk masalah dampak psikologis ya. Ya termasuk hal yang terjadi sama saya. Itu kayaknya itu salah satu bentuk efek destruktifnya gitu loh. Nah, sekarang tuh yang perlu kita bicarakan lagi adalah ya gimana kita membangun pola asuh yang kritis ya kan, yang kritis dan sehat tentunya di era yang udah digital ini ya kan, karena ya kalau dulu tuh itu tadi masih pakai hal yang mitos dan hal yang mistis gitu kan, tapi kadang sekarang itu jangan pakai mentang-mentang udah digital itu tetap mode penakut-takutan itu yang masih ada gitu. Hanya ganti diksi, hanya ganti diksi, ganti kalimat, ganti konteks tuh ya kayak misalnya jangan main TikTok kelamaan nanti dimakan algoritma gitu. Terkesan digital tapi what the fuck gitu. Jadi gini yang perlu kita bahas adalah gimana sih cara kita bisa ngebangun komunikasi ya yang dengan anak kita tentunya gitu kan. Yang jujur, logis gitu kan, penuh dengan ya pemikiran gitu kan, tapi ya tetap efektif. Ya tadi tanpa harus nakut-nakutin. Terus juga apa sih yang bisa kita pelajari nih dari pola asuh yang dulu, pola asuh yang lama gitu kan. Lalu kita perbaiki biar sesuai dengan ya kebutuhan zaman sekarang gitu kan, dan tentunya supaya anak-anak kita tetap bisa bisa kritis, bisa berpikir dengan ya lebih analitik lagi gitu kan. Dan bagaimana nih peran teknologi nih terutama. Peran teknologi ya mulai dari kayak literasi digital gitu kan, dan ya keterbukaan informasi lah gitu kan untuk bilangnya itu ngebentuk pola asuh yang lebih sehat lah, bukan kekinian aja tapi lebih sehat tadi, lebih rasional, lebih sehat dan tentunya bisa lebih efektif. Siapa nih mau duluan nih? Pak Guru lah saya sekali tuh tadi Pak Bobok, Pak Buaya. Hasil dari mitos kalau seorang perempuan nyapu nggak bersih. Ternyata enggak. Ternyata enggak nyapunya bersih. Harusnya yang enggak bersih. Karena kalau enggak bersih dapat berawaknya mungkin kayak Adam Levine ya. Oh ya. Enggaknya Adamnya. Gimana Pak Guru untuk orang guru SD? Naikin lagi dong. Gimana caranya biar berpikir logis, alih-alih kita menakuti gitu ya. Ya, yang lebih efektif, komunikasi dengan anak yang lebih efektif gitu kan, tanpa harus nakut-nakutin lah. Yang masih sering aku dengar mungkin di rumah, karena di rumahku kan memang ada keluarga beberapa, jadi ada yang masih pakai yang nakutin banget, ada yang nakutin pakai sains, ada yang nakutin pakai sains. Ya misalnya digigit kuman atau dimakan kuman atau apalah itu kan udah scientific lah ya. Cuma pakai dimakan kuman tuh kayak gimana? Ya benar, kalau masalah kayak ditakutin dengan kayak gitu kayak misalnya cuci tangan loh nanti bakteri, itu benar gak sih Mbak? Benar. Cuma kata diksinya kan harus diolah lagi kan. Oh ya, diksi dan konteks yang lebih tepat. Iya. Jadi kayak misalnya
tadi cuci tangan, mandi dan sebagainya itu kan paling sering kita temui untuk anak-anak ya. Dan di situ kadang kita temukan anak nggak mau, yang akhirnya kita harus menakuti. Oke. Nah, di situ kita pakai cara, ada banyak cara kita bisa barengin. Misalnya cuci tangan, ya udah kita ajak cuci tangan aja. Ya kasih action lah gitu kan. Kasih action juga gitu daripada Nyuruh. sana cuci tangan nanti kumannya banyak kalau Iya. mau makan. Itu kan ya udah sih kenapa nggak sekalian aja, toh juga kita nggak butuh cuci tangan juga enak juga kan, tangan bersih. Ya Iya, udah iya, kita iya. lakuin aja gitu. Walaupun yang mau makan cuma dia misalnya. Jadi ya udah kita lakuin bareng, itu salah satu contoh. Bisa juga dengan, karena kalau udah kebiasaan pasti terbangun sendiri ya. 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 Kenapa Kalau udah karakternya biasa. Udah jadi habit lah. udah jadi habit Habit. makanya. Ya mulai dari habit-habit yang kecil kan, atomic habit gitu. Oke. Tapi ya aku sepakat di situ. Tapi gini, experience-ku yang aku lakukan begini. Aku mungkin kalau tadi bareng ini ya. Kalau aku Oke. sih lebih ke nyontoin dulu. Ayo, misalnya konteksnya makan ya. Ayo makan, cuci tangan dulu gitu kan. Ya emang Abah udah ya. Karena memang aku udah cuci tangan itu loh. Siap. Jadi lebih ke aku nyontohinnya udah itu deh. Oh. Baru dia gitu kan. Tapi akhirnya aku kasih konteksnya tadi dengan pendekatan teknologi adalah aku cariin konten video edukasi yang menceritakan tentang kuman. Oh. Nah, di momen lain gitu Di sama-sama. momen lain. Di momen Ya. lain pas lagi kebangun komunikasi Jadi kita nambah knowledge-nya juga kan. menurutnya iya kan dia kan ada ya apa edukasi yang animasi kayak gitu kan ya. Iya. Aku lihat ini Kak, lihat bareng sini aku bilang kan. Terus nih kuman tuh begini nih gitu gambar segala macam tuh Menakutkan ya. nakutin kan kan aku sensitif gitu. Mungkin kadang ya terlihat kayak nakut-nakutin, tapi kalau itu emang udah hal yang udah nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Emang itu dari secara keilmuan dan faktanya emang kuman, bakteri itu menakutkan gitu. Betul, malah itu. Ya. Itu satu hal soal kuman dan makan dan cuci tangan ya. Sama hal lain yang lebih ke kesehatan kesehatan anakku itu adalah soal diabetes. Tahu nggak sih Oke. sekarang nih ya teman-teman nggak tahu deh mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin bahwa tahu gitu ya bukan ngalamin ya jangan sampai dia Dan ngalamin. sampai ngalamin. Tahu bahwa angka penyakit diabetes di Indonesia itu sekarang Iya malah banyak di anak-anak usia muda, betul. remaja atau ke Usia remaja, anak-anak kan. anak-anak. Anak SD kelas 5 kelas 6 tuh udah cuci darah. Iya. Nauzubillah min dzalik ya maksudnya jangan sampai ya gitu kan. Ginjalnya udah bermasalah, terus Betul. juga udah bahkan itu tadi ya, Sampai apa kena gula darah tinggi, gula darah tinggi, apa sih diabetes udah nggak bisa terapi obat tapi udah harus hemodialisis gitu kan. ini benar. Kalau yang ngarahnya ke situ ya, ke arah suatu keilmuan tertentu gitu kan, dan itu memang menakutkan, itu bukan nakut-nakutin kan harusnya. Nggak tahu, nah itu gimana nih ya? Tahu nggak sih? Kita kayak sepakat dulu nggak sih? Kalau aku menurutku itu nggak menakutkan, tapi itu emang hal menakutkan yang kita harus ngasih tahu untuk sebagai knowledge gitu. Kecuali yang kayak tadi ya, makan. Kalau nggak makan nanti disuntik dokter. Itu mitos. Bukan masalah mitos lagi, itu ya nakut-nakutin dengan hal yang nggak logis gitu loh. Ya kan harus sebetulnya kita bikin komunikasi ke anak yang efektif, logis dan lebih sehat. Nah, itu nggak logis yang tadi tuh disuntik dokter. Nah dia, kayak gini dalam rangka aku tidak menakut-nakut dan kita lagi ngomongin pola asuh, yang aku lakukan adalah dengan pendekatan teknologi, aku kasih tau nih yang lagi terjadi hari ini trennya apa. Tadi soal gula segala macam. Akhirnya muncul kan kayak, iya gua apa namanya? Ini karena minum manis-manis ya. Iya, aku bilang kebanyakan lah. Coklat gula segala macam gitu kan terus termasuk lihat saya Gitu ya. Mas saya. Oke, lanjut. Kayak gitu dan sekarang muncul habitnya bahwa kalau lagi milih jajanan di retail itu ya di ya toko-toko lah ya. Dilihat dulu gulanya. Kita aware. Mbak, yang ini gimana? Dia suka banget susu UHT sih susu. Cuman aku pikir ada beberapa brand yang direkomendasikan lah ya, maksudnya apa yang ini kita lihat gulanya Kak, gitu kan. Iya, betul. Gulanya terus kayak komposisi susunya. Kan ada yang kayak cuma 35%, kayak cuma 40%. Kak, cari yang angka ininya 100% atau 95 aku bilang gitu kan. Yang kecil enggak gitu ya? Yang kecil enggak kayak gitu, Pak. Soalnya langsung hasilnya enak, manis. Hasilnya besar ini gitu kan. Wah, kalau aku sih rada-rada ya, soalnya kalau kecil nggak minum susu, nggak mampu susu. Sampai situ gitu kan. Iya. Pola asuh yang aku lakukan anak aku tadi memberikan dampak yang dampak negatifnya apa ya kan? Dan itu tadi aku bilang
itu memang hal yang menakutkan kayak ini loh, kalau makan gula kebanyakan nanti begini, sakit ini, sakit itu memang menakutkan dan itu real gitu loh. Rasional, Iya, itu rasional, ya, logis kayak gitu kan. Ya, cuma kan di sini kita yang kita ajarkan adalah bukan menakut-nakuti untuk jangan makan manis nanti kayak begitu, tapi ini loh kalau mau makan yang ini, dilengkapi kan. Ya, dikasih. Jadi lebih sehat loh, bukan sekedar kita marah-marah ya kayak drum beaten aja gitu kan. Apalagi sampai mukul-mukul gitu loh. Ya pokoknya kita kasih itu misalnya drum beaten kan ada orang tua gitu misalnya lihat anaknya jajan itu kan, mana jajan kayak gini, cepak gitu kan. Ya, itu kan tanpa alasan yang logis loh, tanpa sesuatu yang jelas, nggak ada reasonnya gitu loh. Tapi kalau pasti juga iya, ngerti ya. itu yang tadi tak bilang kayaknya itu loh komunikasi yang efektif, logis dan lebih sehat, ya nggak sih? Ya memang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kita nggak bisa tampik kalau itu memang hal yang menakutkan ya, kayak tadi lah masalah diabetes, masalah mungkin ginjal juga gitu kan, ataupun ya hal-hal yang kayak misalnya nggak cuci tangan nanti tangannya gimana, ada kemasukan bakteri E. coli gitu kan, atau kayak misalnya jangan ke semak-semak ya karena nanti di situ mungkin ada ular berbisa misalnya gitu kan. Itu kan memang menakutkan, ular saya takut ular ya gitu. Tapi kan itu untuk memitigasi hal-hal yang ya kan sih? Iya. Memang ada hal yang menakutkan tapi bukan berarti kita cara untuk mendelivernya adalah dengan nakut-nakutin. Nah, itu beda cerita ya nggak? Beda poin nggak di situ? Iya. Hal menakutkan tapi bukan berarti kita nakut-nakutin. Nah, itu dua hal yang berbeda menurutmu. Gimana aku pengen Pak Guru? rangkum jadi gini. Kita coba rangkum ya. Oke. Menakut-nakuti dengan mistis. Ya. Menakut-nakuti dengan hal yang tidak logis. Ya. Menakut-nakuti dengan hal logis. Ya. Dan memberi pemahaman. Ya. Nah, itu tadi urutannya mungkin makanya di memberi pemahaman. Memberikan literasi lah ya kan. Ya. Tadi misalnya menakut-nakuti dengan mistis berarti kita pakai kata jangan keluar sore-sore gawe gonda. Jangan ke Jangan ke pohon-pohon sana, nanti ada genderuwo lagi standby gitu kan. Padahal mungkin harusnya kan di situ nanti ada binatang buas lah. Iya. Kita menakut-nakuti dengan tidak logis, dokter suntik tadi. Kalau nggak makan disuntik dokter, kebanyakan TikTok nanti ditelan algoritma. Itu. Nice. Nah, memberi pemahaman ini kita nggak sampai tahap itu ya. Maksudnya sampai beli susu aja kita harus melihat kadar gulanya berapa. Ya, komposisinya. Keren banget. Takaran nilai gizinya itu penting. Artinya pola asuh yang sebaiknya generasi kita lakukan udah sampai memberi pemahaman loh. Udah nggak lagi ke sana aja. Udah nggak lagi di titik mitos, mistis, ya kan? Tidak logis gitu kan. Memang jangan nakut-nakutin lah intinya, ya nggak sih? Jangan nakut-nakutin. Karena hal yang menakutkan, menjelaskan hal yang menakutkan beda dengan menakut-nakutin. Betul. Gimana tadi? Silakan lanjut, Pak. Ya itu, jadi karena sudah memberi pemahaman ini, akhirnya kita harus pakai eksposisi. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kita udah pernah ngobrol sama Pak Jody, sama Pak Magang. Nah, jadi eksposisi ini sebuah teks yang memberikan penalaran. Yes. Ya. Kalau boleh bedah dulu nih, anak-anak hari ini, khususnya kalau yang ada di lingkunganku mungkin di SD ku itu belum bisa sampai pada tahap eksposisi cara berpikirnya. Hanya 1-2 orang. Nggak semua ya. Kenapa tuh? Ya misalnya kayak gini, ini contoh paling simpel. Saya selalu kalau berangkat itu bawa sangu makan sama minumnya air putih itu setiap hari. Oke. Terus suatu ketika anak-anak tanya, Pak boleh nggak beli es? Oke, saya jelaskan dengan memberi pemahaman. Pak Guru nggak pernah nyontohin beli es. Pak Guru juga nggak beli es karena es itu satu begini-begini, pokoknya panjang lebar lah ya. Besoknya lagi dia tanya lagi, Pak boleh nggak beli es? Nah itu loh maksudnya. Padahal saya udah ngomong tuh sekitar setengah jam untuk nggak pernah memberi pengalaman. Yang di endingnya memang saya tidak bisa melarang kamu beli es. Pak Guru juga nggak bisa memaksa kamu untuk tidak membeli es. Sekarang dengan Pak Guru menjelaskan hal seperti itu, misalnya kalau kamu mau untuk tidak membeli es, ya mungkin Pak Guru akan bersyukur gitu. Tapi kalau kamu masih tanya boleh nggak beli, berapa jumlahnya kita harus memberi pemahaman gitu. Kami hamil aja. Makanya lebih enak jalan. Udah paling enak. Iya, emang paling gampang tuh kan nggak pelarang ya.
penalaran jadi enggak. Memang ada metode diskusi ini kadang memang suka nggak mempan sih ya. Nggak mempan. Kalau dari rumah Iya. Iya. Oh dari rumah ya untuk itu. dibawa kayak gitu. Kayak udah langsung dikasih izeknya aja kayak apa jam conclusion. Iya. Pak boleh nggak beli es? Enggak. Nah nanti giginya ompong gitu. Ya kalau dia akhirnya mikir bodoh amat gigi saya ompong gitu kan. Jadi lain Kalau dia dia mikir itu tadi konteksnya habis latihan volley. Oke. Nah, itu kan saya jelasin panjang lebar ya. Tekanan darah terus pokoknya harus panjang lebar. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tetap akan ada aja yang beli es. Iya. Ya udah lah ya kalau gitu. Emang itu kan udah posisi yang tadi Pak yang bilang bahwa itu posisi hari itu di mana dia sudah punya apa ya pendidikan awal itu di rumah kan. Maksudnya kayak nggak nalar tuh kenapa ya dengan sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan anaknya juga kan. Betul. Karena itu lebih ke gini ya. Aku nggak kemudian bilang bahwa itu tuh nggak baik. Cuma aku percaya bahwa itu tuh proses. Oh ya. Proses. Jadi walaupun aku semarah apapun, gemes gitu ya. Boleh nggak? Kayaknya bilang jangan. Tapi kan besok tetap aku harus coba lagi. Oke, kalau kamu habis olahraga beli es, coba aja nggak? Nanti rasain kamu pusing nggak? Ya. Akhirnya kan gitu. Kayak gitu ya. Kalau kamu merasa nggak pusing, keren sih. Ya. Kalau aja kayaknya nggak kuat gitu. Dari cobainnya sekalian gitu ya. Tapi itu kejadian kalau ngomongin es ya, kejadian di aku sendiri tuh orang tuaku bawa jangan es mulu gitu. Misalnya jangan air es gitu. Aku pikir aku dengan sesadar aku gitu ya sampai di usia gini aku masih dinasihatin kayak gitu. Jangan minum es, ya kan? Iya. Apalagi Soalnya kata jangan gitu ya. Terus itu juga kejadian di orang tuaku ke istriku pas lagi posisi masih fase menyusui. Iya. Katanya ASI-nya apa segala macam. Oke ya, aku terus di posisi hari ini aku tadi ke titik yang memberi pemahaman dan akhirnya aku mencoba memahami. Kecuali ini literatur nih semuanya kan. Bahwa sebenarnya air es ya sekedar air dikasih es dan dia kondisi dingin. Sependek yang aku tahu nih, maaf nih kalau ada guru atau dokter biologi nih ya kasih tahu saya. Teman-teman juga mungkin berkomentar. Yang aku tahu ini kan maksudnya akhirnya ke air es ini diminum sama ibu menyusui masuk lambung. Dan dia air putih loh nggak pakai gula gitu loh. Ya kalau konteksnya Pak Eng tadi kan es manis-manis ya maksudnya. Oke, itu dia. Sebut merek ya, Marimas gitu-gitu loh. Apa itu ya? Aku sepakat. Cuman ada hubungan yang aku sama tadi orang tuaku hari ini masih kayak gitu kan di fase air putih es. Air putih es. Nggak boleh. Jangan, iya itu nggak boleh. Karena? Ya itu dia nggak dikasih pemahaman kan. Akhirnya tuh mau memahami dong. Akhirnya sampai ke titik ketemu bahwa ini literally hanya air putih. Ini menurut gue ya. Ini ngomong tadi aku minta. Ya tapi aku juga pernah baca itu. Karena emang sebenarnya kan udah masuk di mulut itu suhu dan lain itu udah dinetralkan. Kayak semua seger terus biasa. Gitu kayak aku bilang gitu kayak orang tua tuh sebenarnya selainnya tadi ya kadang-kadang yang suka kayak emang nggak senang aja ngeliat kita happy gitu ya. Jadi lihat kita minum es jangan es gitu kan. Kadang udah batuk dikit es terus. Kan gimmick-gimmick orang tua kita hanya puas banget sih. Karena aku benar-benar menjaga kayak ini americano dingin nggak pakai gula. Kan seger gitu ya menurut aku ya kan. Terus manfaatnya di kopinya ini kayak akhirnya aku ketemu kayak nggak apa-apa yuk minum es es tanpa gula ya gitu. Ya emang agak beda konteksnya kalau yang dimaksud Pak itu minum minuman kemasan gitu loh, minuman siap saji gitu kan, minuman siap saji manis. Ya, apalagi gulanya gula buatan itu loh ya kan, dan warna buatan. Tahun lalu terakhir aku minum itu pas lagi acara kantor kan siang-siang ya. Wah, es Jennifer nih Marimas kan sebetulnya. Jennifer nih kan. Bu, satu berapa Bu? 5.000 ya. Enak banget sih Pak enak Pak. Kalau aku untungnya emang aneh. Iya. Kalau aku emang dari dulu nggak seneng gitu sih. Jadi nggak terlalu relate gitu kalau katanya segar itu. Ya emang kadang-kadang kayak misalnya di warung kan ada gitu zaman kita sekolah kan. Seger gitu kan kayaknya. Kalau aku memang tetap dari dulu lebih segar air putih, emang lebih senang air putih ya. Ini fungsi yang selalu aku tanamkan ke anak-anak. Jadi bukan kemudian Pak Enggar ibaratnya nggak suka dengan es seperti itu, tapi kuncinya adalah boleh asal kamu tahu porsinya. Ya, itu harus ada pemahaman dan literasinya. Ya tetap begitu. Tantangan kita ya. Kasih ending di situ sih. Berarti kunci besar bagus tuh apa tadi? Yang simpulannya jadi mulai dari mitos dan mistis, menakuti mitos dan mistis, dengan hal nggak logis, menakuti dengan hal yang logis, sampai akhirnya memberikan pemahaman. Dan intinya ya memang
ada memang hal-hal yang menakutkan gitu kan, dan itu memang secara keilmuan, secara kenyataan, fakta emang itu menakutkan, tapi memberikan apa ya, informasi dan pengajaran tentang hal yang menakutkan itu bukan berarti kita menakut-nakuti. Itu harusnya dua hal yang berbeda. Karena kadang ada yang modelnya cuma nakut-nakutin. Ya kan, kayak misalnya, jangan ke itu tuh, jangan semak-semak sana. Nanti digigit ular, cuma sampai kayak gitu. Tapi kalau pemahaman nanti di situ ada ular ini, nanti begini-begini, kemungkinan nanti kalau digigit bla 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 bla, kasih literasinya, mungkin anak akan mikir gitu loh. Mikir lagi ya. Ya kan? Ya kita sambil malah jadi sambil belajar kan. Siapa tahu nanti emang ternyata dia berani jadi Panji petualang selanjutnya kan kita nggak tahu gitu kan, ya mungkin gitu. Malah terinspirasi. Ya pokoknya setiap zaman itu memang ada caranya sendiri-sendiri lah ya. Cuma kan ya intinya tuh sama, harusnya orang tua kan memang pengen anaknya tuh aman gitu kan, ya bedanya mungkin sekarang kalau kita itu bisa kasih apa ya, kasih pergantian lah, dari sekedar ngasih rasa takut, dari sekedar mengancam, dari sekedar ya tanpa memberikan suatu alasan yang jelas, ya diganti dengan memberikan ya literasi, pemahaman gitu kan, dan ya lebih ke komunikasi yang efektif dan rasional serta lebih sehat tadi lah, gampangannya seperti itu. Jadi ya kalau misalnya anak-anak kita nakal gitu kan, ya harusnya jangan pakai wah ini emang kemasukan jin gitu perlu diruqyah, tapi ya coba kita juga introspeksi nggak sih, ini kenakalannya kenapa, atau mungkin ada sesuatu yang bikin dia merasa apa ya, emosi negatif gitu kan, dan justru emang kita sebagai orang lebih dewasa emang harus lebih belajar, ya nggak sih? Ya jadi kalau teman-teman yang mungkin ada masalah dengan ini juga, boleh banget kita curhat-curhat bareng di komentar, nanti kita ngobrol di situ. Jadi pokoknya terus tunggu bersama kami Bapak-Bapak Live, karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.